memang tidak akan berpanjang. Dan kita lihatkan para orang tua kami sudah berhadir dan beserta Jarod dan segenap asatidz dan keluarga besar yayasan dan para semua anak didik kami yang sudah berhadir di sini. Acara terakhir, inilah acara terakhir kita, penyerahan Al-Quran. Jadi setelah diserahkan nanti Al-Quran ini, ayah ibu tanpa menyalam pun kita sudah ikhlaskan untuk berangkat menuju tempat masing-masing. Semoga apa aktivitas kita hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk penyerahan Al-Quran ini saya mohon nanti dengan hati nurani yang saya dalam-dalamnya kepada ibu. Nanti dia asrama pun boleh, di masjid pun boleh, diberikan Al-Quran ini. Inilah Al-Quran, hifzil Quran kita untuk hafalan anak-anak kita di sini. Jadi nanti saya harap kepada orang tua sesuai yang saya harapkan pada hari tadi, pemberian terbaik kepada anak kita buah hati kita dalam Al-Quran. Untuk itu apa harapan kita sampaikan kepada anak kita, wahai anakku, kutitipkan kamu di pondok pesantren yang saya Al-Quran bukan karena kami benci atau bukan untuk mengusirmu dari rumah. Ayah dan ibu punya harapan besar untuk kau menjadi seorang penghafal Quran. Anakku, selepas ayah dan ibu pergi dari pondok ini, jaga baik-baik dirimu. Kutitipkan perwakilan kami Al-Quran ini untuk kau hafalkan dan kau amalkan. Dan apapun kata-katanya nanti, ayah ibu, semoga nanti kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga ibu, saya juga tidak menyangka kalau pondok ini akan sejauh ini. Alhamdulillah. Saya berpikir kemarin ada yang hafal 5 juz, alhamdulillah. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta doa orang tua, ada juga yang selesai, alhamdulillah. Ada yang 10, 15 dan lain sebagainya. Dan inilah generasi Tuhan berikutnya. Sekali lagi saya sampaikan kepada ibu semua, Al-Quran ini bisa menyanyikan beberapa orang. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 7 keturunan, ada riwayat yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan dalam riwayat 2 orang tua dan keluarga. Kalau kita berbincang sedikit tentang kelebihan Quran ini, saya tahu dunia yang semakin akhir zaman ini banyak tertinggal ibadah-ibadah kita, tergadaikan ibadah kita. Kalau kata Tuan Guru kami dulu, kalau ada anak kita itu dari satu, maka jadikanlah satu di antaranya sebagai penghafal Quran. Kenapa? Karena ketika kita nanti menghadapi dunia ini, terlalu berat kita menghadapi dunia ini kalau kita tidak bisa menyekolahkan atau membimbing anak kita menjadi seorang penghafal Quran. Sekali lagi, sebelum saya serahkan ini kepada orang tua kami semuanya, mohon nanti berikan nasihat terbaik. Sekali lagi saya ucapkan, jazakumullah khairan atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf ayah ibu kalau penyambutan kami dan waktu yang mungkin atau waktu yang lebih ini semua adalah kami. Kalau ada kesalahan dari diri kami pribadi, kalau ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a al-Qur'an kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sawal mutazan yaumil qiyamah. Saya ulangi beberapa kali. Siapa yang mempunyai anak yang soleh, dia membaca Quran, mengamalkan Quran, menghafal Quran meskipun tidak 30 juz. Meskipun tidak 30 juz, itu dia akan berhak mendapatkan syafaat Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata yang itu, dia tidak akan dia mau masuk ke dalam surga sebelum orang tuanya masuk dulu. Jadi belajar yang akan keluar dari hidup untuk menghafal Quran untuk mengamal sesuatu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayah ibu sekalian, berikanlah nasihat terbaik untuk anak kita agar dia bisa menjadi seorang penghafal Quran. Terakhir ayah ibu sekalian, waktu bibadil kutub anda mengajar dengan sama iron kulli surah. Ada dalam satu kitab ketika kami belajar dari langit keempat setiap hari berbunyi peringatan dari langit keempat, termasuk tentang orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Oleh karena itu ayah sekalian, saya mohon nanti di detik-detik ini sampai dalam pesan yang disaksikan oleh malaikat bahwa kita benar-benar ingin
mempunyai seorang anak yang hafal Quran yang soleh dan soleha. Wahai anak-anakku penuntut ilmu agama, pilihan yang telah dipilihkan orang tuamu atau pilihan sendiri untuk Quran, saya yakin insyaallah taala kita akan berjuang bersama di sini. Kita akan berjuang bersama di sini bersama guru-guru kita nanti insyaallah. Kita akan berjuang bersama sekali lagi untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat sekalian, kalau bisa sampaikan kepada kita, wahai anakku, bila suatu saat nanti umurku tidak panjang, perjalananku tidak semudah yang diharapkan, kekuatanku tidak sekuat yang sekarang. Titipan Tuhan ini jangan lupakan sampai akhir hayatmu, wahai anakku. Pelihara Quran ini sebagaimana kau menyayangiku nanti ketika aku telah berpulang ke Rasulullah. Oleh karena itu ayat sekalian, kita tidak tahu umur manusia, perjalanan manusia sampai di mana. Paling tidak kita dalam berjuang di hadapan Allah di muka bumi ini untuk menjadikan seorang anak yang soleh, untuk penyambung amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ibu, kalau bisa nanti ayah ibu, kalau ada yang ayah ibu di sini orang tuanya dua, berikan ini nanti bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala permintaan kita, amin ya rabbal alamin. Dari saya sampaikan terakhir, saya sangat terharu terhadap perjuangan anak-anak di sini. Berjuang untuk menghafal Quran, berjuang untuk tidak takut kalah dalam tes di sini, tidak takut kalah. Itu sudah perjuangan yang sangat luar biasa untuk menuju muzadzil Quran. Terakhir anak-anak sekalian, semangat ini sudah dilihat oleh malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusanmu. Anakku sekalian, sekali lagi, ayah ini menyekolahkan di sini bukan membuang namanya nak, tapi mengharapkan kau menjadi mutiara, mutiara di dalam dunia dan mutiara nanti bagi orang tua di dalam kubur maupun nanti mutiara di akhirat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jadilah kamu mutiara terbaik bagi orang tuamu. Karena yakin dan percaya nak, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, di dunia dia dapat pahala, di dunia dapat keberkahan, apalagi nanti di akhirat nanti insyaallah taala. Untuk itu saya bisa sampaikan. Ayah ibu sekalian, izinkan kami menyerahkan Al-Quran ini ke pangkuan ayah ibu, dan ayah ibu nanti yang menyerahkan kepada kedua orang tua. Akhirul kalam ini surat Al-Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.